Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jenny Ferdiansa, NIM 191132448 dari kelas Informatika 11 angkatan 19. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Adapun pengertian otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Nah, otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat kita simpulkan, otonomi daerah adalah keleluasaan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Adapun prinsip otonomi daerah sebagai berikut. Prinsip kesatuan. Jadi otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip real dan tanggung jawab. Nah, jadi otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Prinsip penyebaran. Jadi, asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Kemudian, prinsip kesatuan. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Kemudian, landasan hukum otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah dilandasi dengan beberapa hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18, Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2, menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ketetapan MPR Republik Indonesia. Menurut TAP MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang, ada dua undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Nah, jadi daerah itu, setiap daerah yang ada di Indonesia itu dia memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Nah, dengan diberikannya hak otonomi daerah, maka mereka dapat mengembangkan suatu daerahnya itu, mengembangkan keunikan daerahnya masing-masing. Jadi selain itu otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, dengan keunikan tersebut mereka dapat mengembangkan lagi keunikan dari daerahnya itu sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Nah, dengan perkembangan zaman dengan era globalisasi, setiap daerah itu dituntut untuk selalu update tentang bagaimana mengembangkan suatu daerah. Maju atau tidak suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Nah, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Nah, adapun
kasus yang terjadi ataupun permasalahan otonomi daerah. Jadi dengan ada otonomi daerah, ada pun juga permasalahan yang terjadi di setiap daerah yang memiliki hak otonom. Nah, jadi di sini ada contoh kondisi sumber daya aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Jadi sumber daya manusia ini belum terlalu apa, belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Jadi sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih ada 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Jadi penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya atau aparatur sipil negara yang berdinas di daerah tersebut. Jadi penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Nah, pentingnya posisi manusia pelaksanaan ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah sehingga yang seharusnya otonomi daerah dapat memberikan keuntungan terhadap daerahnya ini malah kayak menghambat untuk suatu daerah itu berkembang karena masih kurangnya itu tadi mentalitas, integritas maupun kapasitas orang yang menjalankannya atau ASN. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.